belajar pada hari ini mata pelajaran tematik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ya. Hari ini kalian di rumah aja, meskipun kalian di rumah aja, kalian jangan sampai lupa akan tugas dan kewajiban kalian sebagai pelajar, yaitu belajar pinter. Nah ya, di sini ibu lagi ada di kelas baru kalian. Ini kelas kalian di kelas 2B itu yang di seberang ruang guru, yang belakangnya itu ada gawang, sampingnya kelas 1A ya. Nah, kita mulai ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai tema 1, subtema 1, mengenai materi hidup rukun di rumah. Ayo, siapa yang sudah membaca tugas tadi yang kata Ibu hafalkan ya? Baca dan pahami dari mulai halaman 2 sampai dengan halaman 7. Ayo, siapa yang sudah baca? Yang sudah baca, kalian bagus. Yang belum baca, nanti kalian bisa baca dan pahami lagi ya. Ibu mau tanya dulu, kita kan mau belajar hidup rukun. Apakah kalian sudah tahu rukun itu apa? Ada yang sudah tahu rukun itu apa? Bagus, rukun itu damai. Apalagi hidup rukun baik sama semua orang bisa. Apalagi suka menolong juga bisa ya. Jadi kalau suka menolong tadi damai, terus apalagi tadi baik, itu merupakan salah satu sikap yang bisa mendatangkan hidup rukun ya. Kalian berarti sudah tahu itu contoh sikap yang mencerminkan kalau kalian itu adalah rukun dengan orang-orang terdekat kalian. Nah, di mana saja ya kalian harus rukun? Kira-kira di mana ya? Nah, kalau menurut Ibu, hidup rukun itu kita harus di semua tempat, di keluarga, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dimanapun kalian berada, kalian harus hidup rukun dengan siapapun yang dekat dengan kalian. Kenapa ya harus hidup rukun? Dengan kalian hidup rukun, hidup kalian akan terasa damai, akan terasa aman. Kenapa Ibu katakan hidup kalian akan terasa damai dan aman? Karena jika kalian tidak hidup rukun dengan teman kalian, coba kalian bayangkan, setiap hari berkelahi atau marahan, apakah kalian nyaman di kelas? Apakah kalian akan punya teman di kelas? Tidak kan? Nah, sama dengan halnya di rumah. Kalian kalau tidak rukun dengan kakak kalian, dengan adik kalian, apa yang akan terjadi? Apakah rumah akan damai? Atau rumah akan menjadi aman? Sepertinya tidak. Ya, jadi itu pentingnya kenapa kita harus belajar hidup rukun, supaya hidup kita itu damai dan aman ya. Nah, di sini ada bacaan, coba lihat. Kita semua di halaman 2 ya. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah, betul? Betul. Masa iya di rumahnya pengen berantem terus, pengen dengar orang yang marah-marah? Kan tidak mungkin ya. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, sehingga semua anggota keluarga menjadi kerukunan di rumah. Tuh, ayah dengan ibu harus rukun, kakak dengan adik harus rukun, begitupun anak dengan orang tua. Cung di sini yang suka melawan orang tua. Siapa yang suka melawan orang tua? Mudah-mudahan tidak ada ya. Kelas 2B semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah yang selalu hormat sama orang tua ya. Hormat sama orang tua itu merupakan salah satu sifat atau sikap yang mencerminkan hidup rukun dengan keluarga ya. Coba Ibu tanya, ada yang tahu sikap rukun di rumah dengan orang tua itu contohnya apa saja ya? Nanti ada tugasnya dari Ibu. Kita bahas dulu sekarang beberapa ya. Sikap rukun di rumah dengan orang tua itu bisa dicerminkan dengan membantu orang tua. Terus apalagi mengasuh adik bisa. Terus apalagi turut sama orang tua. Menurut, tahu turut apa ya? Berarti patuh. Kalau dinasihatin itu didengarkan, bukan melawan. Bagus ya. Nah, kenapa Ibu katakan
barusan contoh-contohnya seperti itu. Karena kalau satu contohnya misalkan tadi tidak patuh atau tidak mau ketika disuruh orang tua. Apa jadinya kalau kalian disuruh oleh orang tua kalian tapi kalian tidak mau? Kira-kira ibu kalian kayak gimana? Satu, marah. Kedua, apalagi bisa jadi orang tua kalian apa ya kira-kira ya? Memarahi kalian, marah, terus ujungnya nanti kalian tidak bisa dapat uang jajan ya. Jadi kenapa sih kita harus rukun sama orang tua, harus patuh? Ya itu karena supaya hidup kita damai di rumah, biar orang tua kita tidak marah terhadap kita sebagai anaknya ya. Terus ada lagi misalkan contohnya kalian rebutan makanan dengan kakak atau adik kalian. Kalian sebagai kakaknya tidak mau berbagi makanan dengan adik, sehingga adiknya menangis. Ibunya marah sama kakaknya, "Atuh kakak kasih, jangan pelit, sok berbagi." Kakaknya nggak mau, marah, nangis. Apakah situasi di rumah tersebut menjadi damai? Tentu tidak. Itu malah menjadi rumah kacau, berisik. Yang satu marah ibunya, yang satu adiknya nangis, kakaknya anteng-anteng wae makan sambil marah-marah ngedumel karena nggak mau dimintain makanan sama adiknya. Ya, nah itu kenapa makanya kita harus bersikap baik, bersikap mau berbagi, mau tolong menolong terhadap teman, karena itu akan mendatangkan situasi yang damai, yang aman, yang menyenangkan, yang saling menyayangi satu sama lain, yang saling menghormati satu sama lain, sehingga kalian bisa hidup dengan tenang ya. Nah gitu. Sekarang kalian nanti tuliskan di buku tulis tematik untuk tugasnya ya. Oh, tidak ada ini. Nah, pada habis. Contoh sikap rukun di rumah dengan keluarga ngapain aja? Tulis 5 poin saja. Ya, contoh sikap rukun di rumah dengan keluarga. Kalian tuliskan cukup 5 contoh saja di buku tulis tematik. Ibu nanti dikirimnya kemana? Dikirimnya nanti akan ibu berikan link untuk diupload ya. Nanti disatukan dengan tugas yang lain. Itu cukup sampai situ dulu materi hidup rukunnya. Nanti kita lanjutkan dengan materi di halaman berikutnya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan terlalu banyak main. Kalian jaga kesehatan dengan cukup diam di rumah saja dan makan yang banyak.